Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho dari FIN dengan NIM 220001865. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai standar kompetensi di bidang cyber security. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita ke pengantar lebih dahulu. Apa itu standar kompetensi? Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai. Di Indonesia sendiri, ada beberapa jenis standar kompetensi. Di antaranya ada SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, SKKNI ini merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Selanjutnya ada standar kompetensi jabatan, eh, memuat tentang deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seseorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Selanjutnya ada SKK atau Standar Kompetensi Kerja Khusus. SKK itu sendiri adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya. Dan selanjutnya ada SKKI atau Standar Kompetensi Kerja Internasional yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional. Selanjutnya, apa itu cyber security? Cyber security adalah kumpulan proses, praktik terbaik, dan solusi teknologi yang membantu melindungi sistem dan jaringan penting dari serangan digital. Berbagai jenis ancaman keamanan cyber dapat terjadi, antara lain serangan malware, ransomware, social engineering, phishing, ancaman dari dalam sistem, dan ancaman persisten lainnya. Oleh karena itu, cyber security menjadi penting karena dapat memberikan kepercayaan kepada user untuk melakukan aktivitas apapun di internet tanpa takut akan resiko kejahatan cyber. Selanjutnya, kenapa sih kita perlu standar kompetensi? Nah, pertama adalah untuk menjamin konsistensi kualitas kompetensi. Standar kompetensi membantu memastikan bahwa setiap individu memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan setara dalam suatu bidang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, standar kompetensi itu ber, eh, berguna untuk menjawab kebutuhan industri dan regulasi, di mana di dunia kerja terus berubah akibat perkembangan teknologi dan tantangan yang baru. Standar kompetensi membantu tenaga kerja untuk tetap relevan dan kebutuhan industri. Selanjutnya, memudahkan rekrutmen dan seleksi. Dengan standar kompetensi, perusahaan dapat dengan mudah menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja. Kemudian, meningkatkan kredibilitas profesional. Tenaga kerja memiliki sertifikasi berdasarkan standar kompetensi mendapatkan pengakuan formal atas keahliannya. Lalu, standar kompetensi juga bermanfaat untuk mendorong perkembangan karir. Standar kompetensi memberikan jalur pengembangan keterampilan yang terstruktur sehingga individu dapat meningkatkan keahlian dan kualifikasi mereka seiring waktu. Selanjutnya, yaitu mendukung regulasi dan kepatuhan. Banyak industri yang diatur oleh hukum atau regulasi tertentu, terutama di bidang yang melibatkan keselamatan, keamanan, dan kepercayaan publik, misalnya cyber security, kesehatan, dan transportasi. Standar kompetensi membantu memenuhi persyaratan ini. Kemudian, standar kompetensi juga berguna untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai standar dapat bekerja lebih efektif sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir, standar kompetensi berguna untuk memitigasi risiko. Misalnya di bidang kritis seperti cyber security, standar kompetensi memastikan bahwa profesional mampu melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Nah, standar kompetensi adalah fondasi penting dalam menciptakan tenaga kerja yang handal, profesional, dan mampu menghadapi tantangan dunia kerja. Dengan adanya standar ini, individu, organisasi, dan industri dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan kualitas dan kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, ada lembaga nasional yang mengatur standar kompetensi di bidang security. Di sini saya memuat 3 lembaga. Yang pertama ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. BNSP sendiri adalah lembaga independen yang bertugas mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi kerja
di berbagai bidang, termasuk cyber security. Fokusnya, fok, eh, mereka berfokus untuk menyusun skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Atau yang sebelumnya kita udah eh, jelaskan juga, mereka ini berguna untuk menyusun SKKNI, gitu, SKKN. Gitu. Kemudian, mereka juga memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi atau LSP untuk melaksanakan sertifikasi di bidang keamanan cyber. Selanjutnya, ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang disingkat BSSN. BSSN sendiri adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keamanan cyber di Indonesia. Lembaga ini menetapkan kebijakan, pedoman, dan standar terkait keamanan cyber. Mereka berfokus untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi, mengembangkan standar teknis keamanan informasi untuk institusi pemerintahan dan sektor swasta, melakukan sertifikasi kompetensi melalui skema tertentu, seperti sertifikasi praktisi keamanan cyber. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Komdigi memiliki inisiatif untuk meningkatkan keamanan cyber nasional melalui program pelatihan dan sertifikasi bagi profesional di bidang teknologi informasi, termasuk keamanan cyber. Mereka berfokus memberikan pelatihan dasar hingga lanjutan tentang keamanan cyber, mengembangkan panduan dan kebijakan nasional terkait transformasi digital yang aman. Nah, selain 3 lembaga nasional yang telah kami munculkan di sini, ada beberapa lembaga lain, misalnya seperti LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi Profesi dan Organisasi Non-Governmental, seperti Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure Coordination Center, atau juga ada Asosiasi Praktisi Keamanan Cyber, serta perguruan tinggi dan institusi pendidikan yang membangun kompetensi dasar dan lanjutan untuk mahasiswa. Organisasi-organisasi tersebut memiliki peran dan fokusnya masing-masing. Selanjutnya, lembaga internasional yang mengatur standar kompetensi di bidang cyber security. Pertama, ada International Information System Security Certification Consortium atau ISC. ISC sendiri terkenal sebagai lembaga yang menyediakan sertifikasi cyber security paling diakui secara global, seperti CISSP atau Certified Information System Security Professional. Sertifikasi ini sering menjadi standar emas bagi para profesional di bidang keamanan cyber. Mereka ISC sendiri berkontribusi untuk menyusun kerangka kerja untuk pengelolaan keamanan informasi, kemudian memberikan pelatihan dan sertifikasi berbasis standar internasional. Selanjutnya juga ada Information System Audit and Control Association atau ISACA. ISACA sangat berperan dalam membuat keamanan informasi dengan tata kelola TI dan manajemen risiko. Sertifikasi seperti CISM, Certificate Information Security Manager, dan CRISC, Certified in Risk and Information System Control, yang diakui luas oleh organisasi besar. Mereka berkontribusi menyediakan kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen keamanan informasi. Selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi global melalui pelatihan dan sertifikasi. Selanjutnya terdapat lembaga lainnya. Pertama ada National Institute of Standard and Technology atau NIST. Meskipun berbasis di Amerika Serikat, NIST telah menjadi acuan global untuk kerangka kerja keamanan cyber melalui NIST Cyber Security Framework atau CSF. Standar ini membantu organisasi di seluruh dunia mengelola risiko keamanan cyber secara efektif. Mereka berkontribusi dalam membantu organisasi di seluruh dunia memahami dan mengelola risiko keamanan cyber. Selain itu, standar mereka sering diadopsi oleh perusahaan multinasional. Selanjutnya, yang terakhir ada International Organization for Standardization atau ISO. ISO menyediakan standar global seperti ISO IEC 27001 yang menjadi pedoman utama dalam membangun Information Security Management System atau ISMS. Standar ini diterapkan oleh perusahaan di berbagai sektor untuk memastikan keamanan data dan informasi. ISO sendiri berkontribusi untuk meningkatkan tata kelola keamanan cyber di berbagai sektor industri, memberikan standar yang diakui untuk memastikan keamanan data. Sebenarnya kalau untuk ISO ini, mereka tidak hanya berfokus pada cyber security, namun mereka juga menetapkan standar untuk berbagai macam bidang kompetensi. Nah, selain yang telah saya sebutkan
tadi juga terdapat beberapa organisasi atau lembaga lainnya seperti Computing Technology Industry Association, Global Forum on Cyber Expertise, dan Center for Internet Security yang memiliki peran dan kontribusi masing-masing dalam pengembangan dunia cyber security. Nah, apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki? Untuk melihat kompetensi apa saja yang perlu dimiliki seseorang yang bekerja di bidang tertentu, kita dapat merujuk pada peta okupasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Peta okupasi sendiri memuat informasi terkait informasi, di antaranya definisi, ruang lingkup, profil, tanggung jawab, wewenang, persyaratan, tugas utama, tugas khusus, dan unit yang dibutuhkan. Di sini saya mencontohkan peta okupasi area fungsi pada area fungsi keamanan cyber. Nah, di sini saya mencontohkan salah satu peta okupasi salah satu job yang berada di bidang cyber security. Karena di sini kita membahas tentang cyber security, maka saya akan mencontohkan atau memberikan screenshot atau peta okupasi tentang salah satu posisi di bidang cyber security. Nah, di sini kita mengambil contoh jabatan atau posisi cyber security awareness lead officer. Di sini terdapat kode posisi, terus ada nama okupasinya. Di sini juga terdapat deskripsi di mana berisi definisi dari job ini. Nah, berarti cyber security awareness lead officer ini merupakan seseorang yang memiliki kemampuan teknis dan keahlian untuk merancang, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi program peningkatan skenario risiko keamanan cyber. Di peta okupasi juga memuat lingkup bidang pekerjaannya. Di sini terdapat, terus ada profil apa saja yang harus dimiliki oleh seorang cyber security awareness lead officer, terus tanggung jawab apa saja yang harus dia tanggung, dan wewenang dia apa saja. Jenjang, ini persyaratan masuk atau persyaratan dasar dan jenjang karir bila ada. Nah, di sini persyaratannya untuk seorang cyber security awareness lead officer, dia harus KKNI level 6, memiliki pengetahuan mengenai metode pembelajaran, pendidikan, advokasi, dan diseminasi, memiliki pengalaman kerja di bidang cyber sekurang-kurangnya 3 tahun, dan memiliki sertifikat okupasi cyber security awareness officer. Nah, di sini juga ada jenjang karirnya, di mana dia akan bisa menjadi seorang cyber governance officer. Di sini juga ada tugas utamanya. Di setiap tugas utama ini terdapat standar apa saja atau kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh si cyber awareness lead officer. Di sini ada nomor SKKNI-nya, terus ada juga sertifikasi yang harus dia miliki gitu. Kemudian di sini juga kami mencontohkan untuk jabatan cyber security analyst dan cyber security incident analyst. Sama seperti sebelumnya terdapat nama okupasi, deskripsi yang berisi definisi posisi tersebut, lingkup bidang pekerjaannya, profil, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratannya. Juga terdapat tugas utamanya berdasarkan standar kompetensi yang harus dia miliki. Nah, di peta okupasi juga terdapat karir path dan daftar unit dari kompetensi yang harus daftar kompetensi yang terdapat pada setiap job. Jadi misalkan kita ingin mengetahui unit kompetensi ini yang berjudul ini dan posisinya adalah seorang network security administrator, kita bisa melihat ke dokumen SKKNI nomor 321 tahun 2016 tentang kategori informasi dan komunikasi golongan pokok telekomunikasi bidang jaringan komputer. Jadi kita bisa merujuk atau melihat lebih lanjut tentang unit kompetensi tersebut di SKKNI. Nah, di sini ada career path di mana setiap karir itu bisa selanjutnya kemana gitu. Oke, selanjutnya karena kita tadi ada bicara tentang SKKNI, di sini kita jelaskan sedikit mengenai SKKNI. Karena pada peta okupasi tadi terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa ada kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin bekerja di posisi tertentu atau okupasi tertentu. Kompetensi-kompetensi tersebut dijelaskan lebih lanjut pada SKKNI ini. Nah, jadi apa sih SKKNI?
SKK ini sendiri adalah kompetensi kerja di bidang tertentu dapat diukur berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang profesional yang dituangkan ke dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. SKKNI merupakan panduan yang berisi pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh para profesional di bidang tertentu. Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya untuk institusi pendidikan pelatihan, berguna untuk memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum, juga sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja, SKK ini berguna untuk membantu dalam rekrutmen, penilaian unjuk kerja, menyusun uraian jabatan, mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha atau industri. Selanjutnya, untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi, SKK ini berguna sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. Selain itu juga sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Nah, ini adalah contoh SKK ini di bidang keamanan informasi. Dalam dokumen SKK ini terdapat daftar unit kompetensi dan yang mana memuat kode unit dan judul unit kompetensi. Kemudian setiap kode unit dan judul kompetensi itu diuraikan lagi dalam uraian unit kompetensi. Misalkan seperti yang di sebelah kanan ini, ada kode unit, judul, kemudian ada deskripsi tentang kompetensi tersebut, elemen kompetensi apa saja, terus kriteria untuk kerjanya, kemudian ada batasan variabel, dan segala macam. Nah, selanjutnya, standar kompetensi dalam Islam itu sendiri bagaimana? Kita mengambil salah satu dalil, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidul amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu Arab Badui bertanya, bagaimana hilangnya amanat itu? Nabi SAW menjawab, apabila suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut, Islam sendiri telah memerintahkan kepada kita umat Islam untuk menyerahkan segala pekerjaan kepada orang yang memiliki keahlian atau kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Oleh karena itu, selain untuk memenuhi persyaratan industri, kita sebagai seorang muslim hendaknya memiliki kompetensi atau keahlian sesuai standar agar kita tidak termasuk orang yang menyanyiakan amanah ketika diberi suatu jabatan atau posisi pekerjaan. Kemudian, jika kita berniat sebagai seorang yang mempekerjakan orang lain, maka hendaknya kita memilih orang-orang yang memang ahli dalam bidang tersebut, agar amanah yang kita berikan kepada mereka sesuai dan dapat dilaksanakan secara baik dan amanah oleh mereka. Nah, akhirnya sampai pada kesimpulan, standar kompetensi adalah pedoman penting yang menentukan kemampuan seseorang dalam suatu bidang, termasuk cyber security. Standar ini memastikan kualitas tenaga kerja, mendukung regulasi, serta memenuhi kebutuhan industri. Di Indonesia, lembaga seperti BSSN, BNSP, dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menetapkan standar keamanan cyber. Secara internasional, lembaga seperti ISC, ISACA, NIS, dan ISO memimpin dalam sertifikasi global seperti CISSP dan ISO IEC 27001. Dokumen seperti peta okupasi membantu merinci tugas, kompetensi, dan jalur karir dalam peran spesifik. Dalam Islam, kompetensi juga menegaskan pentingnya amanah dan menyerahkan tugas kepada yang ahli. Penerapan standar ini menciptakan tenaga kerja yang handal, profesional, dan mampu menghadapi ancaman keamanan digital yang terus berkembang. Oke, udah penjelasan mengenai standar kompetensi di bidang cyber security cukup sampai di sini. Saya Yoga Arifin dengan NIM 220018195. Mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.